Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk yang beragama lain ya. Anak-anakku kelas 10 yang sangat saya banggakan. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bu Aisyah ya. Kita belajar lagi materi matematika wajib. Hari ini kita akan belajar di subbab yang terakhir di bab 3, yaitu tentang fungsi inverse ya anak-anak ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang fungsi komposisi, yang kali ini kita pelajari di bab terakhir, di subbab terakhir di bab 3, yaitu kita akan membahas tentang fungsi inverse. Sebelum saya masuk mendalam tentang fungsi inverse, yang perlu kalian ketahui, inverse sendiri itu artinya apa sih Bu Aisyah? Inverse itu artinya adalah kebalikan anak-anak. Kebalikan. Jadi kalau ada fungsi inverse, dia artinya adalah kebalikan dari fungsi yang sebelumnya. Kalau misalkan fungsi yang sebelumnya itu memetakan dari himpunan A ke himpunan B, berarti inverse fungsinya adalah memetakan himpunan B ke himpunan A. Kalau fungsi sebelumnya memetakan himpunan B ke himpunan C, berarti fungsi inverse-nya adalah memetakan himpunan C ke himpunan B. Itu ya, gambaran awalnya seperti itu. Saya masuk ke notasinya dulu. Notasi fungsi inverse itu adalah seperti ini. F pangkat min 1. Ini bacanya adalah fungsi inverse. Di buku paketnya kalian yang dipinjami perpustakaan, bisa kalian cek di halaman 105 ya. Saya langsung masuk ke situ saja. Yang penting adalah di 105 ada sifat 3.4, di mana sifat itu berbunyi, misalkan F inverse adalah fungsi inverse dari fungsi F. Untuk setiap X elemen domain fungsi dan Y elemen range fungsi, maka berlaku. Jadi F elemen domain fungsi ini apa sih Bu Aisyah? Coba diingat lagi di materi SMP ya. Domain itu adalah daerah asal. Y elemen range fungsi. Range itu adalah daerah hasil. Jadi kalau tadi Bu Aisyah bilang, misalkan ada fx memetakan dari himpunan A ke himpunan B, berarti anggota dari himpunan A, di mana anggotanya adalah X, ini adalah domain fungsinya. Anggota dari himpunan B, di mana anggota di sini kita sebut sebagai Y, ini adalah range fungsinya. Domain daerah asal, range adalah daerah hasil. Selanjutkan ya. Untuk setiap X elemen domain fungsi dan Y elemen range fungsi, maka berlaku. Kemarin saya juga pernah membahas Y sama dengan Fx. Mencari nilai Y sama dengan mencari nilai Fx ya. Jika dan hanya jika F inverse Y sama dengan X. Mencari Fx itu kan hasilnya adalah Y. Makanya nilainya Fx ini sama dengan Y. Kemudian, jika dan hanya jika F inverse Y-nya sama dengan X. Maksudnya seperti apa? Kalau nilai Fx sama dengan Y, dia bisa berlaku dicari inverse-nya jika kebalikan dari Y adalah X. Oke, mencari Fx sama dengan mencari Y. Jika dan hanya jika F inverse Y-nya sama dengan X. Kebalikan Y adalah X. Oke, kalau kalian bingung memahami sifat ini, kalian lihat gambar yang sudah dibuat Bu Aisyah. Ini kan ada diagram panah ya, sudah kalian pelajari di SMP ya. Tadi Bu Aisyah juga pernah menyinggung ini sedikit. Kalau ada fungsi X memetakan himpunan A ke himpunan B, itu adalah fungsinya. Memetakan himpunan A ke himpunan B dengan anggota himpunan A adalah X, anggota himpunan B adalah Y. F inverse itu yang mana? Inverse itu kebalikannya. Berarti dia yang awalnya memetakan dari A ke B berubah menjadi memetakan dari B ke A. Dari B ke A. F inverse-nya Y adalah X. Kebalikan dari Y adalah X. Jadi kalau dibalikan jadi X. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Biasanya kalian kalau sudah masuk di contoh soalnya akan lebih paham ya. Contoh di bukunya kalian ini juga sudah ada. Kalau masih belum paham bisa dicek lagi di buku paket yang diberikan oleh perpustakaan ya. Diketahui fungsi X-nya adalah 5X plus 7.
tentukan fungsi inverse-nya. Jangan lupa, awal yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan fungsi inverse adalah mengubah fx-nya menjadi y. Ingat, nilai fx sama dengan y. Berarti dia jadi y sama dengan 5x plus 7. Ini kan fungsi awalnya nih, y sama dengan. Kalau mau menjadikan kebalikannya y, berarti kan f inverse-nya y ini harus berubah jadi x. Oke, yang awalnya fungsinya bentuknya y sama dengan, dia harus berubah menjadi x sama dengan. Gimana supaya jadi x sama dengan? Kalau dari soal ini, berarti ini kan, yang bukan x kita pindah ke ruas kiri ya. Y plus 7 di kanan, kalau pindah ke ruas kiri jadi min 7. Sama dengan 5x. Oke, berarti supaya ini jadi x diapakan? Dibagi 5 kan anak-anak. Kita kan mau nyari nilai x-nya. Kalau ruas kanan dibagi 5, jangan lupa ruas kiri juga dibagi 5. 5x dibagi 5, sisa x yang kanan jadi y min 7 per 5. Gini kan? Ya, nilai x sudah ketemu. X sama dengan y min 7 per 5. Kalau yang ditanyakan tentukan fungsi inverse-nya, berarti inverse-nya fx kan f inverse x. Ya, ini kan nih, gini. X itu adalah inverse dari X itu adalah inverse-nya y kan? Ya, X itu inverse-nya y kan? Sama dengan y min 7 per 5. Kalau inverse-nya fx, soalnya ini kan kita pakai fx. Tinggal ganti aja f inverse-nya x sama dengan y-nya kamu ganti x. X min 7 per 5. Ini jawaban yang diminta. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut untuk contoh yang selanjutnya, contoh yang kedua ya, diperhatikan baik-baik ya. Tentukan inverse fungsi fx, di mana fx-nya diketahui 3x plus 5 per x min 7, dan tentukan nilai dari f inverse 5. Sebelum mengerjakan ini, seperti biasanya, kamu harus mencari f inverse x terlebih dahulu. Kalau modelnya pecahan seperti apa bahasa cara menyelesaikannya? Sama seperti cara menyelesaikan contoh yang pertama kemarin ya. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ingat, pertama kali fungsinya jadikan menjadi y sama dengan. Rubah fungsinya menjadi y sama dengan. Berarti y sama dengan 3x plus 5 per x min 7. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ingat di pelajaran SD ya, kalau ada pecahan sama dengan pecahan, loh ini kan bukan pecahan Bu Aisyah, supaya dia jadi pecahan kamu baca jadi y per 1. Gini ya, kalau ada pecahan sama dengan pecahan, cara menyelesaikannya adalah dikalikan silang. Kalikan aja silang. Sret. Ya, y dikali dengan x min 7 sama dengan 1 dikali 3x plus 5, tetap ya. Satunya enggak usah ditulis, dia hanya alat bantu aja ya. 3x plus 5. Kalau sudah seperti ini dikalikan. Y dikali x berapa? X, y. Y dikali min 7 y. Sama dengan 3x plus 5. Kita kan mau merubah yang awalnya y sama dengan harus berubah menjadi x sama dengan. Artinya yang punya x kamu kumpulkan jadi satu di ruas kiri. XY ini pindah ke kiri jadi min 3x sama dengan, berarti min 7y nya pindah ke kanan ya. Jadi plus 7y ditambah 5. Ini ada x dikurangi 3x sama dengan 7y plus 5. Supaya jadi x sama dengan, ini kan dua-duanya punya x-nya anak, faktorkan ya. X-nya keluarkan. X dikali y min 3 sama dengan 7y plus 5. Bisa difahami? XY dikurangi 3x kamu faktorkan dirubah menjadi x dikali dengan y min 3. Dia tidak akan merubah ini, hanya bentuknya saja yang kita rubah supaya nanti bisa berubah menjadi x sama dengan ya. X dikali y kan tetap xy. X dikali min 3 kan min 3x. Oke ya. X
sama dengan, karena ini perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian. 7Y plus 5 per Y min 3. Kalau sudah X sama dengan, berarti dia sudah ketemu inverse-nya. Yang awalnya Y jadi X, yang awalnya Fx berarti dia berubah menjadi. Jadi F inverse X adalah, Y di sini tinggal kamu ganti menjadi X aja ya. 7X plus 5 per Y min 3. Sudah. Ini adalah hasil akhirnya. Bisa difahami ya? Kalau sudah ketemu F inverse X-nya, kamu ditanyakan adalah F inverse 5, sama seperti kemarin. Kalau sudah ketemu jawaban akhirnya, kemudian X-nya atau nilai variabelnya diganti dengan konstanta, ya kamu tinggal ganti aja variabelnya. Oh, sorry. Ini X ya. Ya, kalau ini 7X berarti bawahnya juga X ya. Kalau yang variabelnya diganti dengan konstanta 5, berarti nanti setiap X-nya juga diganti dengan 5 ya. Yang ditanyakan adalah F inverse 5. Berarti setiap X-nya diganti dengan 5. 7 dikali 5 ditambah 5 dibagi 5 dikurangi 3. Sama dengan 7 kali 5, 35. Ditambah 5 dibagi 2 ya, 40 dibagi 2 nilainya adalah 20. Kalau nilai variabelnya diganti dengan angka atau konstanta, pasti hasilnya juga akan berupa angka atau konstanta. Nyampe sini bisa dipelajari ya anak ya, bisa dipahami ya. Oke, untuk menyelesaikan bentuk soal yang pecahan seperti ini anak-anak, ini ada rumus cepatnya yang harus kalian perhatikan baik-baik ya. Rumus cepatnya seperti ini anak-anak. Misal, Bu Aisyah punya rumus, kita nyebutnya rumus kilat ya. Supaya kalian tidak mau, misalkan kamu tidak mau, aduh Bu Aisyah ini terlalu panjang ya. Ada rumus kilatnya. Bagaimana rumus kilatnya? Rumus kilatnya seperti ini. Misal Bu Aisyah punya fx nih. Nah, kemudian dia bentuk umumnya adalah ax plus b dibagi dengan cx plus d. Ini bentuk umumnya. Kalau kamu disuruh mencari inverse dari fungsi ini, caranya adalah f inverse x, a dan d bertukar posisi dan tandanya kebalikannya, anak-anak. Kalau di sini positif, di sini positif, posisinya berubah dan tandanya berubah. Awalnya positif berarti menjadi negatif. Min dx, b-nya tetap, c-nya tetap, a-nya positif, pindah ke sini jadi negatif. Ini adalah rumus kilatnya. Maksudnya bagaimana Bu Aisyah? Kalau diaplikasikan di sini kita cek ya. Ada fx 3x plus 5 dibagi x min 7. F inverse X-nya, kalau kamu ndak usah menghitung ya. Ini kan sama dengan bentuk umum ini sana, AX plus B, CX plus D. Loh ini kan min, ya berarti nanti nilai D-nya adalah min 7, gitu aja. Cara supaya mencari inverse-nya, A dan D-nya ditukar posisi, tandanya dibalik. Kalau awalnya positif jadi negatif, kalau awalnya negatif jadi positif. Oh ini min 7, pindah ke sini jadi positif 7x. 5-nya tetap. Per cx-nya tetap ya. X, ini c-nya adalah 1, koefisien x-nya ya. Oh ini 3, di sini positif, pindah posisi jadi negatif. F inverse x-nya adalah 7x plus 5 per x min 3. Sama enggak? Sama. Tanpa kamu menghitung panjang, kalau kamu paham rumus ini pasti akan cepat ngerjakannya. Lagi, misalkan satu lagi Bu Aisyah punya bentuknya yang sama kayak gini, misalkan gx sama dengan 2x plus 4 dibagi 3x plus 5. AX plus B per CX plus D. Kalau ditanyakan inverse-nya, G inverse X sama dengan 2 dan 5 bertukar posisi, tandanya berubah kebalikannya. Berarti
min 5x plus 4-nya tetap dibagi 3x. Kalau di sini 2 pindah ke sini jadi min 2. Kalau tidak percaya coba kamu cek seperti yang cara manual ya. Oke anak-anak, untuk pelajaran hari ini cukup sekian ya. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan Bu Aisyah hari ini. Semoga ilmu yang kalian pelajari bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan kalian boleh japri Bu Aisyah seperti biasanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.